Selamat sore, semua listeners. Senang menyapa Anda di sore hari ini. Bagaimana di hari Seninnya, di awal pekannya? Mudah-mudahan semuanya juga bisa berjalan dengan baik, semesti yang Anda rencanakan dari awal bulan ya. Karena kita udah masuk di penghujung tahun, semua listeners. Tentunya kita berharap semua harapan kita di tahun ini juga bisa terwujud ya. Lepas dari masa pandemi yang masih berjalan juga, kita berharapnya di tahun depan ini ada banyak kebaikan dan inspirasi yang terus kita bawa untuk orang-orang sekitar kita ya. Small listeners, di setiap hari Senin program yang terus kami hadirkan untuk orang-orang di luar sana yang terus menginspirasi Indonesia, dan hari ini juga banyak hal yang terus akan kita bagi karena memang mental dari bertahan hidup ini rasanya adalah salah satu naluri tertinggi manusia ya, yang dimana masa pandemi kayaknya tidak peduli caranya bagaimana atau jasa seperti apa yang kita tawarkan, intinya untuk bertahan hidup ya. Ini intinya untuk isi perut ya. Salah satunya niat dan semangat dari seorang perantau di Bali, semua listeners, ini bermodalkan jaringan pertemanan di media sosial. Ini semangat juangnya dan juga inspirasinya bisa menciptakan ide cemerlang untuk membuat jasa kurir barang dan juga makanan ya. Kalau biasanya kita melihat sistem online kurir barang dan makanan minuman gitu ya, udah hangat banget terdengar. Tapi yang menjadi pembeda dari ide cemerlang ini adalah menggunakan sepeda ya. Jadi dibayangin kalau biasanya kurir-kurir udah tinggal tancap gas, udah duduk tenang aja di mobil, ini harus menggunakan sepeda ya. Seperti apa kisahnya? Kita langsung berkenalan dengan Mas Indra Gunawan, langsung dari Bali saat ini, semua listeners, selaku founder dari uh, founder kabar baik ya. Antar baik, sorry ya. Antar Ini baik. antar baik ya, saya udah banyak terinspirasi soalnya di Instagram sampai lupa namanya ya. Antar baik, Mas Indra, apa kabar? Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar? Baik. Ini lagi di mana Halo. nih, Mas? Kebetulan lagi di tempat tinggal saya, di kosan saya. Mhm. Di Bali, di daerah Di mana, Bali. Mas? Saya tinggalnya di Denpasar, di seputaran Renon. Mhm. Ini udah merantau berapa lama nih, Mas, di Bali? Kalau sekarang sih tahun ke-11 udah di Bali dari Tahun. Makassar. Wah, ini asalnya Tahun asli dari ke-11. Makassar, Mas ya. Kampungnya di mana, Mas, di Makassar? Iya. Kalau kampungnya sendiri tuh di Pangkep, Pangkajene. Oke. Pangkajene terakhir Ya, pulang ke Pangkep. Kapan nih, Mas? Tahun berapa? tahun lalu kayaknya. Tahun lalu. Berarti Tahun sebelum lalu. pandemi, Nah, Mas ya. masih sebelum pandemi, iya. Masih Berarti sempat belum balik kok. belum melihat kondisi keluarga dan kerabat di sana selama new normal ini, Mas ya. Kebetulan kemarin ibu sempat kesini sih karena ada urusan kerjaan, sama Hmm. kakak juga sempat nyamperin sih karena ada urusan kerjaan Oke, yang sini pastinya ke Bali. walaupun jarak memisahkan, Mas ya, semuanya bisa sehat-sehat ya. Ya, Semuanya benar. Itu perlahan yang tapi penting pasti. sih. Iya, perlahan tapi pasti Iya, niscaya sampai. Tagline dari Antar Baik ya. Kok dinamakan Antar Baik sih, Mas, jasa betul. ini? Eh Sebenarnya gimana ya? Antar baik itu kan antar baik bisa double meaning sih. Artinya antar baik sepeda, baik atau baik 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 kebaikan ya maksudnya. Jadi dua-duanya ini punya makna yang sama sebenarnya, dan kita menyampaikan pesan, menyampaikan titipan gitu, atau menolong orang gitu. Jadi sebenarnya kenapa namanya antar baik? Mungkin karena double meaning sih, kita menggunakan sepeda dan kita mengantar sesuatu yang baik. Oke, Gitu sih ceritanya. waktu itu di bulan berapa, Mas? Soalnya ini kan bocoran dari Mas Igun sendiri, terciptanya jasa Nah, ini di masa pandemi. Tepatnya di bulan berapa, Mas? benar. Tepatnya itu di bulan Mei tanggal 27 apa 28 kira-kira. Itu ketika saya udah 2 bulan nganggur, nggak nganggur sih, dirumahkan maksudnya. Ya enaknya di Saya rumah udah kan, dua Mas ya. bulan dirumahkan, ya dirumahkan tapi nggak dapat pemasukan juga, wah pusing kan, wah ngapain ya, ya udah akhirnya
bikin something gitu. Apa sih yang bisa paling tidak merilis stresnya, karena pandemi ini kan lumayan apa ya, bukan menghancurkan sih, kayak menyerap banyak energi mental gitu loh, kayak ketika kamu sendiri gitu dan harus survive keadaan kayak gini gitu. Mhm. Jadi ada banyak hal yang dilakukan Mas Igun ya. Kita sedikit terpotong jadi Mas Igun. Tuh Mhm. 1001 cara deh gitu, gimana caranya tetap waras gitu di masa-masa. Nah akhirnya, halo Mhm. Akhirnya halo akhirnya bagaimana Mas? Akhirnya akhirnya mhm. ya, ya udah kayak tercipta tercipta antara baik ini gitu. Dan ya sekarang jalan 6 bulan ya, saya juga nggak tahu, ternyata ekspektasi orang juga terhadap kami ya cukup cukup tinggi dan antusiasnya juga sangat tinggi sih. Jadi ya, padahal ini kami jalankan dengan sebenarnya senang-senang sih. Awalnya bersenang-senang sampai akhirnya ya udah keterusan, ya udah coba kita pelan-pelan deh, coba kita seriusin gitu. Sampai Mhm. sekarang kayak gitu sih. Mas Igun ini kan kalau dilihat sebenarnya kalau kepoin di Instagram, sistem yang digunakan juga hampir mirip-mirip seperti jasa kurir online yang selama ini udah kita nikmati ya. Tapi bedanya di mana, Mas? Apakah memang juga Betul. punya platform sendiri, aplikasi sendiri yang memudahkan konsumen atau seperti apa? Perbedaan utama kan pakai sepeda ya. Eh benar benar. Kalau platform sih, aplikasi kita belum punya. Kita lagi pengen develop ya, semoga tahun depan sudah punya ya. Amin. Amin. Sementara kita masih pakai WhatsApp sama Instagram sebagai modal untuk mengenalkan atau untuk pemesanan. Jadi ketika ada customer yang ingin memesan, bisa melalui WhatsApp dulu. Karena kita juga sih lebih simpel sih, jadi nggak terlalu, dan kita sangat fleksibel. Kita bisa mengantar dalam beberapa tujuan, satu tempat pengambilan bisa beberapa tujuan. Jadi kita bisa sangat fleksibel seperti itu. Oke, karena di awal udah punya tagline sendiri ngantarnya kurir barang ya dan makanan. Berarti untuk penumpang nggak Ya, ya Mas ya? betul. Enggak. Kita enggak bisa mengantar Oh nggak penumpang. bisa Enggak tahu sih ya, nanti kalau mungkin punya kedepannya gitu teknologi yang, ya. punya teknologi, iya, teknologi yang kita nggak pernah tahu kan. Siapa tahu nanti suatu hari ada sepeda yang mengantar manusia. Ada sih, cuman pasti akan lama sih nyampe. Lama banget malah. Tapi zaman Lama zaman banget nanti Pak nyampe. B.J. Habibie dulu malah senang Mas, ya ngegoes bareng pasangan. Hmm. Ya Ya, Kak. sekarang sih ya karena mungkin tren sepeda juga naik gitu, jadi banyak banget orang-orang yang sama-sama bersepeda ya Mhm. saat ini. Mungkin kedepannya Mas Igun juga bisa dapat Itu sih tren yang baik juga sih. oke, mungkin kedepannya Mas Igun juga bisa ketemu nanti ya seseorang ya. Pas sudah aplikasinya mungkin platformnya Iya lebih mungkin naik ya. ya, jemput penumpang begitu ya. Oke, Iya, mungkin ya, semoga gitu. Kita belum tahu sih arahnya gitu kan. oke. Selain memang waktu itu karena desakan ekonomi Mas ya, jadi apapun cara Mas Igun lakukan Hmm. untuk bisa bertahan hidup juga waktu itu ya. Soalnya roda perekonomian di masa Ya, pandemi juga berdampak pada Mas Igun. Nah, melihat beberapa teman waktu itu betul. yang ingin diajak berkolaborasi memberikan jasa kurir antar baik ini, Mas Igun melihatnya seperti apa? Prospeknya ke depan, apa memang waktu itu iseng aja, yuk kita buat, atau memang ke depannya udah banyak rancangan yang Mas Igun susun dengan teman-teman dari antar baik? Jelas. Agak Oke. putus-putus sedikit sih. Oke, mungkin jaringan di sana Mas ya, karena cuaca juga kurang mendukung ya. Iya, Mhm, iya oke. ini belakangan lagi kurang bagus cuacanya di sini. Jadi maaf kalau agak putus-putus ya. Mhm, Oke, lanjut mungkin dari ketika memulainya itu sebenarnya belum tahu akan kemana. Ketika ngejalaninnya 2 bulan 3 bulan, akhirnya ketemu formulanya.
akan dibawa kemana sih sebenarnya nanti ke depannya antar baik ini gitu. Jadi ya makanya saya bilang mungkin tahun depan ya kita sudah punya aplikasi, semoga ya segera. Oke, kita doain ya Mas ya, terus berinovasi Mas ya, ada transformasi yang dilakukan antar baik ya. Betul, Nanti kita ngobrol lagi Mas Igun ya, sambil coba kita betul. Boleh. coba lihat jaringannya mudah-mudahan bagus di sesi keduanya ya. Small listeners, kita masih bersama Mas Igun, Oke, oke, Mas oke. Indra Gunawan. Ini founder dari Antar Baik, sebuah platform sebenarnya ya, jasa untuk kurir pengantaran barang dan juga makanan yang lahir dari pandemi ya. Jadi memang ada banyak hal yang bisa kita lakukan di masa-masa tersulit pun, small listeners, yang penting kita masih punya semangat ya. Ingin ngobrol bersama Mas Indra Ya, Gunawan atau Mas Igun, Anda boleh live komen aja di YouTube kita di @smartfm Makassar ya. Anda boleh live komen aja di situ dan nanti kita coba bacain satu-satu. Juga di line WhatsApp sekaligus line SMS Anda boleh kontak kami di 0811 46 10 11. Terima kasih semua listeners, Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi. Ini masih bersama founder Antar Baik. Kenapa Antar Baik? Karena memang berawal dari inspirasi kebaikan ya, yang Mas Ikun coba bawa bersama teman-teman di masa pandemi. Selain menghadirkan peluang kerja yang baru, Mas Igun juga niatnya sih ya, karena teman-teman di Bali di masa pandemi juga terisolasi di rumah ya, nggak bisa keluar-keluar juga di sana. Nah, teman-teman dari Antar Baik ini mencoba memberikan jasa pengantaran barang dan makanan waktu itu berawal di bulan Mei untuk masyarakat Bali yang nggak bisa kemana-mana ya. Mas Igun bisa sedikit cerita nggak nih kondisi Bali waktu itu? Mungkin di awal bulan Mei deh. Itu seperti apa Mas di sana? Nah, jadi kebetulan kan aku kerjanya di pariwisata juga. Jadi itu tuh dampak yang terasa banget itu adalah Bali benar-benar kosong. Kosong sekosong-kosongnya. Ini lebih sepi banget, kayak 11 tahun saya tinggal di sini ini yang paling sepi gitu. Maksudnya sama sekali nggak ada turis, sama sekali semua toko tutup, yang mungkin orang-orang udah sering melihat Kuta, Legian yang padat, sama sekali itu jalanan kayak kota mati. Daerah itu kayak kota mati. Nggak ada orang sama sekali. Jadi bayangkan bagaimana sepinya di Bali saat itu. Benar-benar ekonominya berhenti, bisa dibilang. Karena Bali kan cukup mengandalkan pariwisata ya, dari sisi ekonomi, sebagian besar masyarakatnya. Nah, pandemi ini tuh kayak mukul telak gitu. Akhirnya banyaklah teman-teman yang bergabung di Antar Baik pun dirumahkan juga, kayak senasib gitu loh. Nah, dari situ awalnya kayak mereka ngelihat ya udah ini satu hal yang menarik, karena kami beberapa teman-teman yang bergabung juga suka bersepeda. Ya akhirnya mereka memutuskan, boleh nggak saya ikutan. Ya Bung, oh boleh kok gitu. Cuman ya paling syaratnya gini gitu. Oh ya udah gitu, nggak apa-apa. Berangkat dari situ akhirnya banyak deh yang akhirnya tertarik untuk membantu Antar Baik ini gitu sampai hari ini. Itu sih ceritanya singkatnya. Di Bali benar-benar ya sepi banget sih. Sedih Mas ya, nggak semua Iya. walaupun pandemi juga sebenarnya nggak semua daerah harus sekosong itu ya, sesepi itu seperti di Bali ya. Iya. Bali benar-benar sama sekali kosong. Ini tuh yang kayak benar-benar satu sisi, kalau mungkin ambil positifnya mungkin ya, Bali mungkin butuh break sebentar gitu. Kayak dari kehirup pikukan daerahnya sendiri gitu. Cuman ternyata selama ini gitu kayak wah juga ya gitu. Akhirnya ya itu balik lagi kayak ya mental sih yang pertama kita iniin dulu biar nggak stres kan di rumah, nggak boleh keluar, terus nggak ada pemasukan juga, terus gimana dong gitu. Ya akhirnya kita coba cara ini gitu, jadi kurir sepeda. Gitu. Tapi ada nggak di titik Mas Igun pada saat itu di masa pandemi benar-benar Mas Igun ngerasa ini udah putus asa begitu, sampai akhirnya mungkin melirik mencoba membuat ide jasa seperti ini?
Atau memang waktu itu Mas Igung memang terus menjaga mentalnya, psikolognya buat tetap survive, Mas? Sebenarnya antar baik ini tuh karena apa ya? Ketika memikirkan antar baik ini saya sedang bersepeda sore-sore. Oke. Jujur ketika awal-awal pandemi Bali itu pantainya bahkan ditutup. Pantainya loh, sebegitu banyak pantai di Bali semuanya ditutup. Nggak boleh ada yang berkumpul. Jadi itu tingkat stresnya 2 kali lipat. Udah nggak ada pemasukan, hiburan pun nggak ada. Nah, terus suatu hari cobalah saya nyari pantai yang buka, naik sepeda keliling ke daerah Legian, Kute, Canggu, Seminyak. Nemu satu pantai yang ya pantai nelayan gitulah. Yang sepeda bisa masuk gitu, tapi sembunyi-sembunyi. Udah saya duduk di situ, lihat sunset sore-sore, ambil kayak wah kayaknya jadi kurir menarik gitu, sambil ngobrol lama sepeda lah gitu. Oh iya, boleh nih jadi kurir nih. Gitu. Ya udah dari situ akhirnya terbentuk gitu. Nah makanya aku bilang kayak mental yang apa ya, yang dijaga selama ini tuh syukurnya karena Bali punya banyak pantai, tempat-tempat yang bisa merilekskan pikiran ya. Itu bisa jadi alternatif sih. Nah itulah mungkin kayak kenapa antar baik itu bisa sangat apa ya, sangat bukan sangat santai sih, paham bagaimana kita ada di Bali sih. Mhm. Mas Igun ini kan kalau kita perhatiin Instagramnya, gerakan Hmm. dari antar baik ini boleh dikatakan komunitas, boleh juga dikatakan Hmm. segelintir orang yang peduli dengan lingkungan sekitarnya ya di awal itu. Betul, Ada banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bahkan dilakukan antar baik sendiri, Mas Igun ya. Nah, ini kalau betul. kalau mengumpulkan teman-teman saat itu di masa pandemi ini seperti apa? Apakah memang ada gerakan yang Mas Igun lakukan, kemudian mungkin menggratiskan tarif kurir ya, tarif dari Hmm. antar baik ini atau seperti apa, Mas? Untuk masyarakat di Bali. Kalau gerakan yang sering kita buat setiap bulan itu ada namanya Back to Share sih. Namanya itu Back to Share. Jadi itu gerakan yang udah dilakukan beberapa kota di Indonesia, Mhm. termasuk Bali yang kebetulan kita yang mencoba memulai itu membantu para orang-orang atau sesepuh yang ada di jalan untuk kita bagikan makanan. Jujur sebenarnya ekonomi kita juga, ekonomi masing-masing tim di antar baik juga sedang tidak bagus-bagus amat gitu. Cuman ternyata masih banyak orang yang punya lebih menjumbangkan rezekinya untuk kita bagi. Jadi Mhm. kita beli nasi bungkus, terus kita bagi-bagi ke tukang parkir, tukang sapu yang ada di jalan, apapun, siapapun yang kita temui di jalan, pekerja-pekerja yang kita temui di jalan gitu. Karena mereka juga terdampak gitu. Jadi di Bali itu sampai tahap banyak orang yang berjualan jadi pedagang tiba-tiba. Entah jualan buah, jualan apa. Jadi itu banyak banget kita temui di pinggir jalan. Karena kebanyakan kan rata-rata masyarakat di sini pekerjaannya pariwisata. Dan itu kebetulan banyak juga tempat wisata yang tutup. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah berbagi ya, walaupun mungkin nasi bungkus, cuman kita Mhm. rutin buat setiap bulan gitu. Dan Oke. kita lakukan bersama teman-teman komunitas yang lain gitu. Teman-teman komunitas yang lain ya. Kurir yang Iya, mengantarkan kita ngajak ini disebut apa, Mas? Driver juga? rider sih, kalau Rider kami bilangnya ya. itu rider. Rider Ah, ya. Iya, namanya di sepeda ya, rider ya. iya, iya rider. Oke, saat ini ada berapa rider, Mas, yang masuk dalam naungan antar baik ini? Kalau antar baik sekarang udah 18 orang sih 18 sampai orang. saat ini. Itu melayani Iya. Bali dan sekitarnya, Mas. Ini melayani Denpasar, Kota Madya Denpasar, Kabupaten Gianyar yang meliputi Ubud, Gianyar, terus Kabupaten Badung meliputi Canggu, Dalung, Seminyak, Kute, sampai Nusa Dua Jimbaran. Mhm. Jadi bisa dibilang setengah Bali kita sudah ada. Setengah dari Bali ya, Pulau Bali. Udah Kita sudah melayani ada. setengah Pulau Bali, Mas ya. Iya. Nah, Oke, berarti nama untuk antar baik ini udah cukup dikenal masyarakat Bali, Mas ya. ya kira-kira seperti itulah. Oke ya. Nanti kita mau ngobrol nih Mas, bagaimana sistem yang diberlakukan untuk para rider? Apakah sama dengan para Hmm. driver di Ya. jasa online ya, pengantaran online lainnya Hmm. ya? Kemudian Nah, mungkin apa syarat dari
calon rider misalnya ketika ingin bergabung ya. Ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi Mas Igun ya. Kita break dulu Mas Igun. Small listeners, kita masih ngobrol bersama Mas Igun Indra Gunawan, founder dari Antar Baik. Anda boleh ngobrol bersama Mas Igun, mungkin juga nanti tertarik bergabung menjadi calon rider. Nanti boleh ngobrol langsung sama Mas Igun, syaratnya seperti apa ya. Kalau aku sih mampunya ya sekitar 5 kiloan aja bisa mengantar Mas ya. Berarti ini ada anggota untuk komunitas ridernya perempuan Mas ya mungkin ya? Ada. Oh ada ya, wah Ada. keren ya. Ada dong. Nanti kita dengerin ceritanya seperti apa ya. Small listeners, masih di spesial program Senin Inspirasi di hari ini masih bersama founder dari Antar Baik. Kedepannya kita juga pengen nantinya jadinya antarbaik.com ya. Jadi udah ada transformasi digital yang dilakukan Mas Igun bersama teman-teman. Berarti jasanya udah gede banget kalau udah antarbaik.com ya, Mas Igun ya. On progress kok. On progress ya, wah sudah keren. Kita tunggu Mas Igun ya. Websitenya lagi kami bangun, mungkin awal tahun kita mau launching. Amin, keren ya. Mas Igun, kita boleh tahu nggak Antar Baik ini ada di beberapa daerah mana saja? Di Antar Baik itu ada di yang tadi aku sebutin, ada di Ubud, Gianyar, ada di Denpasar pasti, di Sanur, di Dalung, Canggu, Seminyak, Kute, Legian, Jimbaran, Nusa Dua. Hampir semua daerah itu sih kita punya. Oke, maksud saya di di daerah-daerah lain di Indonesia. Oh, di Indonesia itu kalau Antar Baik sendiri cuma di Bali. Cuman kalau di Indonesia itu kita punya asosiasi namanya Indonesia Bike Messenger Association. Itu ada di sekitar 34 kota di Indonesia kalau nggak salah. Ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, kayaknya Makassar ada deh juga. Cuman nggak tahu masih aktif apa enggak. Masih aktif apa enggak? Saya kurang tahu. Mas Igun sih cukup banyak sih. Cukup banyak ya. Kita berharap juga ke depannya ada beberapa cabang-cabang lagi begitu ya. Soalnya kan memang dari kegiatan Antar Baik ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, Mas Igun ya. Masih di suasana new normal seperti ini. Mas Igun, kita bisa tahu nggak ini sistem dari Antar Baik sendiri untuk pengantaran barang dan lainnya ini seperti apa? Kalau di aplikasi online yang ada saat ini, kita kan ada di platform gitu ya. Kita mungkin memilih dari lokasi kita, kemudian lokasi tujuan. Apakah sistem yang dipakai dari Antar Baik ini sama, Mas? Kurang lebih sama. Cuman yang membedakan itu ketika pemesanan kita nggak bisa mengiyakan harus hari itu karena kita mesti mengecek jadwal dari teman-teman rider. Kenapa? Karena rider ini masing-masing masih punya side job. Jadi dari 18 orang ini semuanya itu masih punya pekerjaan. Ada yang pekerjaannya separuh-paruh waktu, ada yang full time, tapi mereka senang jadi kurir sepeda. Jadi ketika mereka customer mau mesan, paling akan ke admin dulu, nanti admin infokan bisa diambil orderannya atau tidak melalui WhatsApp, and then baru kita cek titiknya di mana. Misalkan di daerah Denpasar ke Nusa Dua. Nah, apakah ridernya tersedia? Kalau ridernya ada, mungkin kita bisa atur jamnya. Jamnya mungkin karena nggak bisa ketika mesen sekarang, datang sekarang nggak bisa. Paling nggak beri waktu 1 jam. Karena kita mesti ngambil barang dulu kan, baru jalan lagi ke sana. Jadi sebenarnya kenapa tagline kami perlahan tapi pasti niscaya sampai, ya karena gitu, kita nggak bisa ngebut. Kita pasti pelan gitu. Cuman pasti barangnya sampai kok. Titipannya pasti sampai. Barangnya yang dipastikan ini barangnya sampai, itu yang utama, Mas ya. Iya. Mau cepat atau makanya ketika ada yang memesan kami itu, dia udah tahu bahwa kami nggak bisa buru-buru, kami nggak bisa dikejar waktu, tapi kami akan sesuaikan dengan waktu yang harus kami sampai barangnya. Misalkan jam 6 sore barang harus sampai, oke jam 4 mungkin kita sudah jalan, kita punya estimasi waktu. Yang penting barangnya sampai tepat waktu dan aman. Lambat atau cepat ya, yang pas ini perlahan ya sampai ke pelaminan, Mas ya. Aduh, ya amin ya.
Diaminin ya. Oke. Jadi Iya, sistemnya iya, kurang lebih hampir sama Mas ya. Ini saat ini masih hampir sama. juga dianalisa untuk bertransformasi ya. Sementara masih Benar, menggunakan benar, media WhatsApp Mas ya. Mhm. benar. Kemudian ketika ada yang ingin Karena bergabung menjadi rider itu seperti apa Mas? Apa aja syarat yang harus disiapkan selain punya sepeda tentunya? kalau nggak punya sepeda sih nggak apa-apa juga sih. Mhm. Kita kasih sepeda. Oke. Mhm. Iya. Kebetulan kita udah dapat sumbangan 2 sepeda dari donatur yang baik di Bali. Mmm. Satunya udah dipakai sama salah satu rider kami, dia nggak punya sepeda, jadi masih ada 1 sepeda spare, 1 sepeda cadangan yang bisa dipakai ketika ada yang mau bergabung nggak punya sepeda. Mhm. Syaratnya sih itu pasti punya sepeda. Kalau nggak punya sepeda, ya udah kita usahakan gitu, carikan sepeda. Terus yang kedua, sering bersepeda jauh sih, karena jadi kurir kan nggak jaraknya tuh ya lumayan, naik sepeda kan kali 2 capeknya kan. Mhm. Jadi ya mesti mentalnya sih lebih kuat sih daripada itu. Itu aja sih sebenarnya. Mhm. Punya sepeda dan mentalnya benar-benar mental yang ya udah gitu, nggak gampang nyerah gitu. Kemudian komisi, pembagian komisi gitu ya, ini kayaknya udah niat banget jadi rider ya, Mas, ya. Udah nanya komisi Nah, aja ya. Komisinya, jelas ya kalau misalnya di, media lain ini, mungkin ada poin yang hmm, dikumpulkan. Kalau dari antar kita nah gimana nih, Mas? Gajiannya gimana eh, buat para rider? kalau dari kami sih sebenarnya kita buat lebih sederhana sih. Jadi ketika ada pesanan, ya udah ridernya langsung ambil di di uangnya ambil langsung di pengirim atau penerimanya. Nanti setelah akhir bulan baru semuanya dipotong 20% dari total Oke. berapa pengantarannya. Mhm. Oh, jadi Jadi gajiannya itu langsung, Mas, ya? langsung langsung Duitnya diambil sama langsung mereka. diterima ya? Karena aku nggak mau ngambil hak mereka sih gitu. Maksudnya kayak mungkin mereka butuh gitu kan. Jadi ya udah langsung aja kasih ke mereka. Terus nanti akhir bulan baru store 20%, karena 20% itu kita pakai untuk biaya kuota, terus Mhm. beli nota dan segala macam. Jadi kita alihin pun untuk antar baiknya sendiri gitu. Dana itu. Oke. Mas, Igun kita coba sapa small listeners yang sudah bergabung di live comment YouTube kita ya. Oh iya, Ya, ini ya. Mas Igun juga boleh lihat, ada Mas Hmm. Detars ya. Ini yang katanya mau nanya, tarif antar baik Ya. sekali pengantaran itu berapa? Terus apa tidak Hmm. ada apa nih niatan kerjasama dengan pemerintah setempat mungkin agar gerakan antar baik ini Hmm. semakin meluas gitu. Sampai saat ini udah ada dukungan nggak Mas dari pemerintah? Kebetulan saya baru diinterview kemarin sama Pemda Kota Denpasar tentang gerakan ini. Minggu depan akan tayang videonya juga Mhm. di Denpasar Festival. Oke. Saya udah ngeluarin kayak beberapa hal yang sekiranya mendukung gerakan bersepeda ya, bukan cuma antar baik di Bali. Salah satunya dengan pembuatan jalur khusus sepeda di Denpasar. Dan itu pemerintah di sini sudah melakukan itu. Syukurnya kami bersepedaan di Bali itu lebih nyaman ya, karena rambu jalur sepeda itu tersedia gitu. Jadi cukup merasa aman. Itu salah Mhm. satu kenapa mungkin bersepeda di Bali itu menurutku menyenangkan ya, karena dari hal dukungan pemerintah sendiri itu ya cukup didukung sih, dengan pembuatan jalur, rambu-rambu itu sih, dan tempat parkir sepeda jangan lupa. Oke. Tarifnya berapa nih Mas? Sekali Kalau antar. tarif eh, tergantung wilayah, kita baginya tuh ada 5 area. Yang Mhm. paling jauh areanya itu ada di Ubud, sekitar 20 kilo, 30 kilo dari Denpasar. Karena kita ambil titik poinnya itu di Denpasar, paling jauh ke Ubud itu tarifnya sekitar 50.000, 50.000 sekali antar. Terus yang paling dekat itu wilayah Denpasar, 15.000. Itu semuanya flat rate kalau per area. Bisa Mhm. dicek di Instagramnya untuk price list ongkos kirimnya. Mhm. Ngasih lebih juga boleh Mas ya? Boleh, boleh banget. Boleh banget. Iya, nggak dikategorin suap ya Mas ya? Enggak. Ya itu kan ikhlas-ikhlasnya aja. Mau kasih tip ya kita Hmm. terima gitu.
Oke, selama ini mengantar dalam bentuk apa aja, Mas, yang udah dilakuin? Yang paling mungkin orang Paling akan banyak kaget ketika kita bilang kita mengantar pot. pot bunga. Iya, Waduh. dari keramik. Dari keramik tanah liat juga. Mhm, Itu salah satu partner kolaborator kita di Ubud. Kebetulan mereka punya usaha eh, membuat pot, mhm. pengen menggunakan jasa antar baik untuk mengantar barangnya di wilayah Denpasar. Ya udah kami antar pakai pot. Itu yang paling mungkin menurut orang aneh sih, kayak Mhm, ngantar pot kan gede. Ya lumayan besar sih, cuman bisa kok kita antar ternyata. mmm, Bukan it pot yang besar ya, maksudnya bukan yang besar banget, yang ya mhm, dari tanah pot-pot yang rumahan liat, lah keramik ukuran. gitu ya. Ya, Itu ya. ridernya butuh waktu berapa, kali istirahat, Mas, mampir buat minum air putih? Wah, kalau minum sih enggak, paling di jalan sambil jalan aja sih Mmm, minumnya. Paling kalau tergantung jaraknya, kalau jaraknya jauh mungkin dia agak santai. mhm, Cuman kalau jaraknya deket ya paling cepet kok. oke. Itu aja sih. Hmm. Sampai saat ini sudah berkolaborasi, sama siapa aja nih, Mas? Selain pemerintah, kemudian tadi juga punya Hmm. UMKM ya, yang aku dengar tadi Mas, Ya. Ubud di off Ah, air katakan. Kemudian siapa lagi, ya. Mas? Kalau yang kita ajak kolaborasi itu udah cukup banyak sih. Salah satunya itu eh, apa? Tuh pot tadi. Terus ada penjual sambal juga ada. Mhm, Terus toko pakaian distro juga ada. Terus apa lagi ya? Eh brand apa lagi? Brand makanan pasti. Selai ada, mmm. yang jualan selai ada, yang jualan nasi campur ada. Apa lagi ya? Tapi Mas Ubud nggak terima untuk minuman ya katanya ya? Enggak, Itu karena kenapa, Mas? minuman kan takutnya kalau minumannya panas nanti nyampenya udah dingin. Oh Kalau iya, minumannya dingin nanti nyampenya cair. itu repot Jadi ya kita kalau nggak mau, ada yang mesen es krim, ya Mas, ya? makanya kita nggak mau ngambil resiko sih, kayak udahlah yang masuk akal aja gitu kan. Oke ya, Itu sih. Ya, menarik. Mungkin kalau punya cabang di Makassar nantinya ngantarnya coto gitu ya, Mas, ya? wah, mungkin contoh masih bisa sih. Mhm, Cuman ya, tapi takutnya lapar di jalan nanti iya, dimakan mhm, contohnya. nanti dimakan sama ridernya ya? Atau mungkin keburu Iya kan? daging lagi nyampe di rumah ya? Eh, makanya. Oke, Mas Ubud kita coba baca lagi nih yang udah, masuk di Ya, YouTube kita. Katanya ada nggak tipe-tipe sepeda tertentu yang digunakan untuk mengantaran? hmm, semua tipe sepeda ada sih yang kita punya di rider-rider kita. Mhm, Dari seli sepeda lipat, ada sepeda fiksi, ada road bike, ada sepeda gunung, ada hampir semua sih ada. mhm, nggak punya Sepeda keranjang juga kayak nggak harus ada ada. syarat spesifik, Mas, ya, harus pakai tipe sepeda seperti Enggak kok. apa? Enggak, Oke, enggak. oke, Yang penting niatnya, mhm, yang penting niat. niatnya ya, Mas, ya. Kemudian nih, Hmm. katanya ada yang nanya juga nih, Mas, respon konsumen seperti apa selama ini? Kan kita tahu kalau konsumen itu biasanya mau Hmm. yang, cepat, sedangkan kan Hmm. kalau pakai sepeda jadinya lama. Seperti apa komunikasi, yang dibangun bersama konsumen? Kalau konsumen yang udah tahu kami itu kan, campaign kami adalah memang pengurangan jejak karbon. Mmm, Jadi ketika mereka menggunakan jasa kami, mereka udah tahu bahwa mereka mendukung, usaha mereka pun mendukung pengurangan jejak karbon dengan menggunakan sepeda gitu. Makanya kenapa tagline kami balik lagi, perlahan tapi pasti niscaya sampai. Akhirnya akan ke sana gitu. Kalau ketika ada yang nanya nggak bisa cepet ya, nggak bisa gitu. Itu aja karena sih udah sebenarnya. karena udah memang Ya, standarnya ke sana gitu ya. iya, Oke, memang pelan gitu. perlahan tapi pasti ya, niscaya sampai ya. Iya, Oke, niscaya tagline sampai. dari, Antar Baik ya. Mas Ubud kita break dulu, nanti kita coba lanjut buat ngobrol lagi. Ini ada beberapa komentar yang udah Siap, masuk juga di YouTube channelnya kita. Nanti coba kita cek-cek juga untuk di WhatsApp ya. Kita rehat dulu Mas Ubud siap. ya.
Gak kerasa semua listeners, kita udah di sesi terakhir obrolan kita bersama Mas Igun Indra Gunawan, founder dari Antar Baik di program Senin Inspirasi. Mudah-mudahan juga program ini terus bisa menginspirasi semua listeners. Seperti Mas Igun ya, kalau melihat juga dunia rantauan itu keras banget ya Mas Igun ya. Ya lumayan. Lumayan ya. Kalau udah kata lumayan berarti udah adaptasi. Wajar ya. 11 tahun loh di Bali ya. Ini udah kayaknya asam garam dari Bali udah banyak kelelep ya. Jadi udah mulai udah kuat di sana Mas ya. Apalagi di masa pandemi ya. Kalau mungkin perantau yang 1-2 tahun nih ngerasain banget ya. Berada di daerah yang asing udah gitu ya, harus berhadapan dengan pandemi juga ya. Tapi apapun itu, asalkan niatnya baik selalu ada jalan Mas ya, niscaya sampai. Betul. Ya. Oke, Mas Igun, kita lanjut lagi. Ada yang komentar nih katanya, kalau di Makassar kira-kira ada niatan nggak bikin gerakan ini? Soalnya komunitas sepeda juga lagi booming di sini. Katanya udah ada ya Mas Igun ya? Beberapa awal-awal pandemi kemarin tuh saya sempat lihat ada gitu. Cuman nggak tahu nih sekarang apa masih jalan atau tidak di sana. Karena takutnya juga kan ini mungkin jadi musiman yang apa ya? Jadi itu pas pandemi aja dibuatnya. Nah itu aku juga pengen hindarin sih. Makanya kenapa aku serius untuk membangun website dan segala macam gitu. Jadi akhirnya in the end memang akan jadi sebuah pekerjaan utama gitu, ke Antar Baik ini gitu. Sebenarnya pengen banget sih buat di Makassar gitu, pengen banget, pengen, cuman nggak tahu ya apakah di sana kotanya membutuhkan, karena kan balik lagi kebutuhan kota sih. Mungkin dicoba dipangkep dulu Mas ya. Wah, mungkin agak susah sih marketnya di sana sih. Jadi balik lagi itu ngebaca market. Bener ya. Kebutuhannya pun apa? Ngantar buku sekolah yang tertinggal di rumah mungkin Mas, atau ngantar. Iya. Bisa juga. Sebenarnya UMKM di Makassar itu bagus banget untuk kolaborasi dengan hal kayak gini gitu. Benar. Mengurangi macet kan yang pasti kan. Oke. Kan di sana kan macet banget. Siap. Mas, ini ada yang bisa mengurangi. Ya gimana? Iya, silakan. Ini ada yang nanya lagi Mas, katanya jaraknya sampai berapa? Ada patokan nggak itu yang ditetapkan buat pelanggan? Jaraknya paling jauh itu 30 kilo. 30 kilo ya. Paling jauh. Itu paling jauh itu kita ke Ubud. Dan ya, tarifnya mungkin dari 50.000 ya. Oke. Mas, ini masih ada beberapa yang komentar juga, tapi waktu kita terbatas Mas. Oh, iya. Sayang banget, kayaknya pengen banget ngobrol lebih lanjut ya. Kita berharap sih next untuk kesempatan kita masih bisa ngobrol banyak bersama Mas Igun ya. Ini ada banyak inovasi. Tahu-tahu nanti kalau ngobrol kita udah nantiin websitenya Mas ya. Udah ada ajakbaik.com ya Mas ya. Siap, tunggu ya. Iya. Aplikasinya, platform barunya kita udah bisa nikmati Mas ya. Ketika ngobrol lagi nanti bersama Mas Igun ya. Oke, siap, Mas Igun, kejutannya tahun depan aja. Amin ya, amin. Kita tunggu kejutannya. Mas Igun, yang terakhir mungkin untuk closing statementnya kita, ada yang pengen disampaikan nggak ke semua listeners? Ya mungkin kepada yang dengerin, pokoknya di masa-masa kayak gini tuh tetap tetap bergerak sih. Jangan diem, lakukan apa yang kamu suka, lakukan apa yang buat kamu senang, bahagia, duit. Cuman ya tetap Pak, balik lagi protokol kesehatan. Tetap ya, perhatiin protokol kesehatan ya. Pakai masker ya. Pakai masker, jaga jarak. Jaga jarak. Oke, thank you Mas Igun inspirasinya di hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lancar Antar Baiknya dan kita tunggu kejutan-kejutannya di tahun depan Mas Igun ya. Amin. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya Mas Igun di Senin Inspirasi. Kita berharap juga kedepannya masih bisa ngobrol bersama Mas Igun ya. Thank you banget Mas Igun. Siap. Semua listeners, kita akhiri kebersamaan kita di spesial program Senin Inspirasi untuk di hari ini bersama founder dari Ajak Baik, ada Antar Baik ya. Sorry ya, ini kelupa lagi ya. Antar Baik, soalnya pengen mengajak terus kebaikan ke sama listeners ya di luar sana. Bersama Antar Baik ada Mas Indra Gunawan. Nantikan terus program ini di setiap hari Senin jam 5 sore untuk orang-orang yang juga akan menginspirasi Indonesia yang lainnya ya.